Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 63. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana mun'a minnal kailu farsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Falamma raja'u, maka ketika mereka anak-anaknya Nabi Yakub yang diutus untuk mengambil jatah sembako, katakanlah seperti itu ya, di istana kerajaan, di kementerian yang notabene menterinya adalah Yusuf sendiri ya. Lalu kemudian falamma raja'u, mereka balik ila abihim, ke ayah mereka yaitu Nabi Yakub. Qalu ya abana, mereka mengatakan, wahai ayahanda kami, muni'a, ditolak ya, tidak dikasih, minna, dari kami, apal kailu, jatah sembako. Jadi abi, ayah, kami nggak boleh atau tertolak untuk minta sembako, jatah makanan, takaran untuk jatah sebagai kaum miskin yang dilanda kelaparan, kemiskinan, paceklik pada saat itu. Kenapa? Karena harus membawa saudaranya, saudara kita, saudara kami yang paling kecil yaitu Bunyamin. Fa'arsil, maka ayah tolong izinkan untuk panjenengan mengirimkan ma'ana bersama kami, akhona, saudara kami bernama Bunyamin, naktal, demi mendapatkan jatah. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami nanti akan menjaganya. Ya, kami termasuk orang-orang yang siap untuk menjaga Bunyamin ya. Nah, dalam hal ini sang Nabi Yakub ya tentu meragukan, karena sudah pernah terjadi yang dialami pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada mereka untuk menjaga Nabi Yusuf, malah dicelakain, dimasukkan sumur dan sebagainya kan. Nah, qala, maka Nabi Yakub mengatakan, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Hal amanukum, apakah aku masih percaya kepada kalian, alaihi, untuk menjaga Bunyamin, illa kama amintukum, kok kayak sing dhisik, jangan-jangan nanti seperti dahulu aku percaya kalian, ala akhihi, kepada saudaranya Bunyamin yang bernama Yusuf, tapasra Yusuf min qablu sadurunge iki, biyen kalian mengkhianati, enggak amanah, malah Nabi Yusuf kecil waktu itu buat tinggal sendirian, jarimu dimakan serigala. Jadi mereka memakai siasat bahwa pulang baju-bajunya Yusuf dilumuri darah binatang ya, merusak wopo ngoten dilesno di bajunya Yusuf, yang seakan-akan Yusuf itu dimakan serigala, binatang buas itu. Tapi bagaimanapun juga ya, karena itu syarat utama untuk mendapatkan bantuan makanan ya, fallahu khairul hafidho. Tinggal kemudian Nabi Yakub percaya kepada Allah, fallahu tawi Gusti Allah iku khairun, ya lebih baik, Allah itu lebih baik apa nih, hafidhon, di dalam menjaganya. Ya wis, Allah yang maha menjaga. Aku percaya, kalian percaya Allah adalah sebaik-baik penjaga setiap hambanya. Wa huwa arhamur rahimin, sekaligus dia Allah adalah zat yang paling sayang di antara para penyayang. Kula jenengan sering doa birahmatika ya arhamar rahimin, iku salah satu adab doa kula jenengan jamaah sekalian agar diijabah Allah, itu yang terakhir itu ditambahi birahmatika ya arhamar rahimin. Saya mohon ini ya Allah, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Karena penyayangnya manusia itu ada batasnya.
Ya, pengasihnya manusia itu ada akhirnya. Tapi kalau Allah sebaik-baik penyayang. Tidak ada yang paling menyayangi, yang maha mengasihi kecuali Allah. Kalau jenengan taat kepada Allah, disayang gitu, dikasih rahmat, nikmat. Sebenarnya kok sing ibadah sih gak ibadah pun dikasih sama Allah, masih bisa hidup, ya kan? Masih bisa berbahagia, ya, akan bisa keluar negeri kemana-mana. Itu jamaah sekalian, itu Arhamur Rahimin itu seperti itu. Walamma fatahu mata'ahum. Nah, di saat ngobrol-ngobrol dengan ayahnya itu, ya mereka, ya ayah mereka itu, anak-anaknya Yakub itu, walamma fatahu, ketika dibuka, yang tadinya dari menteri itu tadi pulang dengan ngomong seperti itu, iki kok gak nggawa Bunyamin, kita tertolak untuk minta jatah lagi wahai ayah. Untuk itu tolong bawakan nanti Bunyamin untuk saya ajak ke sana gitu. Itu sesaat kemudian membukalah wadahnya, karungnya itu. Fatahu mata'ahum, barang-barang yang mereka bawa dari menteri tadi itu, yang notabene adalah Yusuf sendiri. Lah kok wajadu bido'atuhum, mereka bido'atahum, mereka menemukan barang-barang yang tadinya menjadi jaminan. Saman tak pertama itu gini, waktu ke sana, saman tak kei, sebetulnya ono jaminane apa, bu baju, bu apa begitu kan. Nah, secara diam-diam ternyata Yusuf menyuruh asistennya agar barang-barang jaminan itu dikembalikan lagi, dimasukkan karung lagi, di antara beras-beras, gantung-gantung gitulah, ya, kayak seperti itu. Ruddat ilaihim, kok dikembalikan, masih ada di dalam karungnya itu. Qalu ya abana, wahai ayahanda, ini karepe piye sih? Ya, ada apa di balik menteri ekonomi ini? Mereka itu belum paham kalau itu digarai, diprank sama Yusuf agar mereka itu tahu bahwa yang jadi menteri ekonomi menggantikan Sri Mulyani di Mesir itu Yusuf, saudara mereka sendiri gitu loh. Dan tidak ada defisit waktu itu, malah turah-turah. Sekarang kan defisit berapa triliun gitu kan, menambah hutang gitu ya. Urusan negara, semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mana bagi apa yang kita inginkan? Waduh, ya saya ini karepe piye gitu kan. Kami menginginkan apa? Kok dikasih apa? Kemudian barang-barang yang tadinya dijadikan jaminan mau dikembalikan. Ya, hadhihi bidu'atuna ruddat ilaina. Barang-barang ini kok dikembalikan lagi sama kami. Wa namiru ahlana. Ya, dan kita juga dapat memberi makan keluarga kami, anak-anak kami, istri kami. Ya dikai jatah. Alhamdulillah ini. Ya, itu wa nahfadzu akhana, dan kami bisa menjaga saudara kami, saudara kita. Itu wanazdadu kaila ba'ir, bahkan ditambah ukurannya, takarannya di atas jatahnya orang lain. Makanya Yusuf itu tahu kalau itu saudara-saudara. Itu kan, itu. Dzalika kailu yasir, untuk memberikan jatah seperti itu bagi seorang menteri ekonomi ya mudah, dia sing ngatur, punya otoritas ya kan. Mau didahulukan, mau dikasih yang lebih, yaitu sangat gampang gitu. Nah, untuk itu jamaah sekalian, dari ayat 63 sampai 65 ini ya kita jadikan sebagai satu pelajaran buat kita bahwa ya, orang itu satu tidak putus asa, ya, sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan cita-cita kita, berusaha semaksimal mungkin. Tapi juga menyandarkan diri kepada Allah, fallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Tetap berdoa kepada Allah, jangan putus asa. Sekalipun toh usaha kita gagal, tapi masih ada doa secara optimal yang nanti Allah ya akan memberikan rahmatnya kepada kita. Usaha kita mungkin kalau langsung dikasih bisa jadi menimbulkan kesombongan.
Tapi kalau tidak, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Dan setiap permasalahan yang ada memperkokoh, memperteguh ya mental spiritual kita. Itu tidak jadi mental tempe. Itu ya. Itu jamaah sekalian. Maka dalam ayat ini agar kita memberikan wejangan kepada putra-putri kita bahwa orang itu harus maksimal di dalam ikhtiar ya. Berikhtiar secara maksimal, tapi juga beribadah berdoa secara optimal. Betul, ada urusan penting, ada banyak hajat, tapi suruh sholat gak mangkat, tahajud, yo males lah ini kan, enggak sumbut ini namanya ya. Maka Allah dawuh ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka akan aku sembadani. Sembadani itu saya sembodol lah, saya pantes. Oh njaluk api kok gak gelem kangelan, gitu kan? Itu jamaah sekalian. Lalu kemudian bertawakal gitu. Wis ya wis tak pasrahna nang Gusti Allah. Nah, sekalian bisa dipercaya kan gitu kan. Jangan sampai seperti terhadap Yusuf yang dulu gitu. Tapi semua saya serahkan kepada Allah. Kalau memang syaratnya harus membawa adik kecil kalian, ya udah mau bagaimana lagi supaya mendapat bantuan itu. Itu jamaah sekalian, dan ketika kita bertawakal kepada Allah, may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah maka akan dicukupi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian, termasuk juga yang menyumbang sedekah subuh, mudah-mudahan atau sedekah Jumat, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat di bulan Muharram, yang nanti insya Allah kalau panjenengan ngersane puasa hari Tasu'a dan hari Asyura, silakan tanggal 5 dan tanggal 6 Juli, berarti besok ya, besok sama besoknya lagi, itu 2 hari puasa Asyura. Rasulullah bersabda, afdhalus shaumi ba'da Ramadan shaumi yaumi Asyura. Jadi sebaik-baik puasa sunnah setelah puasa wajib Ramadan itu puasa Asyura. Saking utamanya puasa Asyura itu, di samping bisa menjamin diampuni dosa sebelumnya, puasa Asyura itu satu-satunya puasa sunnah yang juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang terdahulu. Bahkan menurut riwayat bukan hanya Ahlul Kitab, sebelum kaumnya Nabi Musa pun 10 Muharram itu sudah dijadikan untuk berpuasa sunnah. Makanya ketika Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk berpuasa, ada yang komplain, ya Rasulullah, kalau kita berpuasa Asyura berarti kan nyamai orang Yahudi. Katanya kita tidak boleh menyamai Yahudi. Nah, untuk supaya tidak menyamai itulah Rasulullah bersabda, insya Allah tahun depan kita akan puasa tanggal 9 supaya tidak menyamai Yahudi. Namun sebelum tahun depan ternyata beliau sudah wafat. Seperti itu ya mas sekalian. Sehingga menjadi hadis takriri. Hadis takriri itu hadis ketetapan Rasulullah yang belum sempat dilaksanakan oleh beliau. Dan itu merupakan sebuah pedoman yang boleh kita amalkan. Itu jamaah sekalian. Jadi puasa Asyura itu ya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hampir mirip dengan Ramadan ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kan. Jadi yang puasa Ramadan diampuni dosanya yang telah lalu. Cuman mungkin persentasenya beda. Karena Asyura itu hukumnya sunnah, sedangkan Ramadan wajib itu. Tapi terlepas dari itu, kita yang penting sami'na wa ta'na, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bisa menghapus dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, karena doanya orang yang berpuasa itu tidak pernah tertolak. Jadi panjenengan besok puasa sambil berdoa agar dikabulkan hajat-hajat kita, insya Allah mudah-mudahan mustajabah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal hadirin, irhamna bil Qur'anil Karim, washfa'na bi rasulikan nabiyil haqqil mubin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma astajib du'aana fi yaumil jum'ah al mubarakah wal mustajabah. Hadhil yaum ya Allah. Allah ya Rabb yang Maha Pengasih Penyayang, dengan Rahman Rahimmu ya Allah kami mohon ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami, terimalah ibadah kami, terimalah sedekah kami, terimalah seluruh amaliyah-amaliyah kami yang wajib maupun yang sunnah kami ya Allah. Dari Jumat yang mustajabah ini kami mohon ya Allah agar Engkau panjangkan umur kami, berkahi umur kami, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi seluruh amaliyah kami, keluarga kami, keturunan kami, sehingga hidup yang sekali ini ya Rabb menjadi hidup yang istiqomah, hidup yang penuh barakah. Segala kabul hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, yang sulit Engkau mudahkan ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang sedang kesulitan untuk mengembalikan hutang ya Allah. Lancarkan ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam segala urusan kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal barakah untuk ibadah, zakat, infak, sedekah ya Allah. Mendidik putra putri, anak-anak cucu kami, generasi yang sholih sholihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, memiliki kekuatan akidah. Ya Allah, suatu saat meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam hal ini ya Allah, mohon kabulkan hajat-hajat kami, terutama hajatnya Bu Amin sekeluarga, Bapak Qasim sekeluarga, Bu Mia sekeluarga, dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa sekeluarga. Dalam hal ini ya Allah, mohon barakah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten semanten nyuwun ngapunten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.